in association with keren ya. Hamparan pasir putih bertemu beningnya air laut berpadu indah di bawah langit biru. Luar biasa. Tapi itu bukan alasan saya ke Lombok kali ini. Ada surga lain yang memacu adrenalin untuk saya jelajahi. Sembalun, daerah di kaki Gunung Rinjani, Lombok Timur, adalah tujuan saya kali ini. Halo. Ditemani Randy, warga asli Sembalun, petualangan saya menjelajah surga tersembunyi Lombok dimulai. Ada dua pilihan transportasi yang bisa kami gunakan, yakni ojek motor dan mobil bak terbuka. Namun sesuai protokol kesehatan COVID-19, untuk menjaga jarak, kami pun memilih mobil bak terbuka menuju titik akhir yang dapat dijangkau kendaraan. Sudah sampai? Oke, siap. Let's go. Let's go, Mas. Melalui jalanan terjal, sekitar 45 menit kami sampai di titik awal trekking. Menyusuri jalan trekking berbatu dan pasir ini, kameramen kami terjatuh. Beruntung, tak ada luka yang berarti dan petualangan pun berlanjut. Voila, tujuan pertama kami pun di depan mata. Inilah satu dari trilogi air terjun Mangku Sakti di kawasan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Air terjun yang relatif kecil ini disebut air terjun Kuda Sembrani. Kenapa nih dinamakan air terjun Kuda Sembrani? Nah, karena si kuda sembrani itu sering dimandikan di air terjun ini. Oh sih, jadi ini adalah tempat pemandian kuda sembrani si pemangku adat miliknya ya, pemangku. milik pemangku. Oke. Miliknya pemangku gunung. Aduh, keren sih, karena ada ceritanya. Kita lanjut ke air terjun Mangku Kode. Oh siap. Menemukan surga tersembunyi kali ini cukup menantang adrenalin. Setelah menempuh jalur berpasir dan berbatu, kini kami pun masuk hutan kecil bertebing. Memanjat tebing ternyata tidak cukup. Kami juga harus menyeberang aliran air terjun untuk bisa mendekat ke tujuan kedua. Jadi kita harus nyebrang nih? Iya. Oke, Bang, nyebrang juga ya. Hati-hati. Kalau mangkok kodek ini artinya apa sih? Mangku Kodek itu artinya gini, karena air terjunnya lebih kecil, Kodek itu dalam bahasa Sasak artinya kecil, Kodek, makanya air terjunnya lebih kecil, makanya cuma segini doang air terjunnya. Jadi air terjunnya kecil, kodektornya kecil, Kodek makanya segini. Iya. Tapi percaya deh, pemandangannya luar biasa. Meski aliran air relatif kecil, kami tak boleh berenang. Menurut Randy, air terjun ini cukup berbahaya karena seringkali muncul pusaran air dan pernah memakan korban jiwa. Akhirnya, ini sudah sampai kita ya? Iya, kita udah sampai di air terjun yang paling tinggi nih di sini, air terjun Mangku Sakti. Yeay, akhirnya kita udah sampai ke air terjun utama Mangku ya Sakti, Bang ya? ya. Coba liatin Bang, bagusnya kayak apa? Keren-keren. Aduh Bang, itu kan bagus banget ya? Iya. Jadi ceritanya apa nih Mangku Sakti? Jadi Mangku Sakti yang kayak aku bilang tadi, ini tempat si pemangku dulu sering melakukan meditasi, makanya dikasih nama air terjun Mangku Sakti gitu. Sebenarnya Harus kayak gini ya? Mangku Sakti. Sebenarnya nama tempatnya sendiri Montong Kaliaga ya. Montong Kaliaga? Montong Kaliaga, nama tempat air terjun ini. Cuman kita ngambil biar tidak melupakan cerita nenek moyang dan segala macamnya, makanya kita mengenangnya dengan mengasih nama air terjun Mangku Sakti. Air terjun yang juga disakralkan ini, airnya berasal dari Segara Anak Rinjani yang berwarna toska karena kandungan belerang. Tinggi air terjun utama ini mencapai 40 meter dengan kedalaman 2 hingga 4 meter. Namun gempa Lombok pada Juli 2018 lalu mengubah Geopark Mangku Sakti. Di tempat ini kami bisa bermain air, namun ada beberapa hal yang harus diingat. Lokasi Mangku Sakti yang masih asli tidak menyediakan toilet ataupun tempat berganti baju. Saya menyiasatinya dengan memakai baju 2 lapis. Masih di Sembalun, Lombok Timur, kali ini petualangan saya berada di perbukitan sekitar Gunung Rinjani.
Pagi-pagi banget tadi kami sudah bersiap-siap untuk kemudian naik ke Bukit Selong. Bukit ini nggak terlalu tinggi sih, tapi di sini luar biasa pemandangannya karena bisa melihat Sembalun dan juga yang tentunya sunrise. Ya kan, Bang? Oke. Bukit Selong dapat saya capai sekitar 20 menit dari penginapan dengan mobil. Keren ya? Tiket masuk kawasan perbukitan ini Rp5.000 saja yang dikelola penduduk sekitar. Ya, pemandangan bagus di belakang saya ini sebetulnya tidak harus memerlukan effort atau usaha yang luar biasa karena hanya naik sekitar ya kurang lebih 10 menit bahkan dari tempat parkir untuk bisa menikmati indahnya pemandangan Sembalun dan nanti sebentar lagi akan muncul matahari atau sunrise. Sunrise di kawasan ini baru terjadi pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Jadi kami memiliki waktu lebih menikmati pemandangan indah ini. Ya, di mana lagi selain di Indonesia aja. Meski di perbukitan, protokol kesehatan 3M yakni memakai masker, menyiapkan hand sanitizer untuk membersihkan tangan, dan menjaga jarak tetap harus dilakukan ya. Karena bisa saja kita bertemu pengunjung lain seperti keluarga ini. Selain itu, perbekalan seperti air minum juga tak boleh ketinggalan. Puas menikmati indahnya matahari terbit, kami pun tertarik memacu adrenalin dengan memanjat bukit yang lebih tinggi. Bang, kita ke situ yuk. Ke atas itu ya? Kayaknya lebih bagus dari situ. Iya. Nah, habis dari Bukit Selong, kita masih bisa pergi ke tempat yang lebih menantang lagi kalau memang Anda adalah orang yang mencari sensasi adventure living di sekitar Sembalun, Lombok, tetapi yang juga masih bisa dijangkau, tidak harus berhari-hari tentu saja dan tidak perlu berjam-jam, bisa naik ke Bukit Anak Darah. Bukit Anak Darah ini memiliki ketinggian sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut. Namun, jika Anda hanya ingin mencoba adrenalin dan melihat pemandangan luas Sembalun, Anda cukup naik hingga tempat ini yang bisa dijangkau kurang dari 30 menit. Melihat persawahan Sembalun yang indah, kami memutuskan segera turun dan menikmati persawahan tersebut secara langsung. Di tengah persawahan Sembalun, kami menemukan agrowisata yang dikelola pemuda lokal. Ia adalah Borna, lelaki berusia 29 tahun ini dulunya merupakan pemandu wisata. Sejak 2012, ia tergerak mendirikan agrowisata sekaligus kafe sehat untuk mengakomodir petani sekitar. Selain bisa memetik sayuran dan buah sendiri, kami juga bisa menikmati petikan buah secara langsung di kafe. Tempat ini juga sudah melaksanakan protokol kesehatan berbasis CHSE, yakni Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability yang menambah kenyamanan kami. Memandangi elok perbukitan Sembalun, mengulas kembali petualangan kami sejak menyusuri jalur trekking air terjun Mangku Sakti. Menikmati indahnya matahari terbit, menjajal adrenalin Bukit Anak Darah, dan menikmati suasana syahdu persawahan Sembalun. Ya, di mana lagi kami bisa menemukan semua ini kalau tidak di Indonesia aja? Maria Sarjana, Warsa, Lombok, Nusa Tenggara Barat. In association with